Ya, selamat siang adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Tunas Perkabaran Injil Jenjang Anak Tanggung Jemaat Menara Kasih. Dan untuk itu Kakak Pengasuh mengundang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertazah di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya, adik-adik mari kita berdoa, Syukur kembali kami ingatkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan mengenalmu, dan biarlah ibadah sekolah minggu Tunas Perkabaran Injil Jenjang Anak Tanggung mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Perantara Allah yang Kudus. Amin. Ya, adik-adik kita akan menyanyi sekali lagi dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk sambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
langsung minta adik-adik semua kembali duduk. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, kayak kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh ada sampai sekarang ini Tuhan. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Bapa-Mu datang, Bapa-Mu kuasai hati kami Tuhan Yesus. Kayak apa yang nanti kami baca Tuhan Yesus bisa berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Tuhan Roh Allah yang kudus. Amin. Ya adik-adik sekalian, hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7-12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini. Semoga firman ini bisa menguatkan kita di siang hari ini. Amin. Ya adik-adik, selamat siang, shalom. Nah, setelah tadi Katong sudah sama-sama menyanyi dan dengar firman Tuhan, saat ini Katong akan mendengarkan materi. Kakak pengasuh akan memberikan materi kepada adik-adik dong berdasarkan firman yang sudah Katong baca tadi tentang perjalanan Paulus di Troas. Nah adik-adik, setelah peristiwa Pentakosta, yaitu hari keturunan Roh Kudus, para rasul dikuasai oleh Roh Kudus dan dimampukan Allah untuk menguasai berbagai bahasa. Maka mereka menjalankan tugas pemberitaan Injil di berbagai tempat. Rasul Paulus ini dipilih oleh Allah juga untuk mewujudkan kasih karunia yang telah dia terima. Nah, dalam tugas pekabaran Injil yang dilakukan Paulus pergi ke Troas. Di Troas, Paulus mengikuti pertemuan ibadah yang dilakukan oleh jemaat di sana. Paulus bersama jemaat melakukan perjamuan kudus dan berkhotbah. Perjamuan ini bermakna yang saling hidup yang saling berbagi, saling memberi dan saling menerima. Jadi sementara pertemuan berlangsung, ada seorang muda yang bernama Eutikus. Dia terjatuh dari lantai 3 dan mati atau meninggal. Suasana saat itu menjadi goncang. Nah, ketika Paulus melihat dia, Paulus langsung merebahkan tubuhnya ke atas pemuda yang tadi jatuh tuh dan berkata, "Jangan ribut, dia masih hidup." Seketika itu juga pemuda itu hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberi kuasa atau kepercayaan dan kekuatan kepada Paulus untuk melakukan mujizat. Tindakan ini adalah karya keselamatan yang dinyatakan Allah bagi manusia. Allah berkuasa memberi hidup bagi umatnya karena kasih karunia Allah. Hal memberi hidup seperti yang dilakukan Paulus lewat perjamuan, memberi makna hidup untuk saling berbagi, saling memberi, saling membantu yang lemah, dan saling menghargai, termasuk membangkitkan Eutikus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sama seperti Paulus. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah dalam bentuk 1. Pengampunan Allah. Sehingga
kita pun juga bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Karena waktu kita mengampuni orang lain, itu sama saja dengan kita memberi kesempatan agar mereka mau bertobat dan berbuat baik. Yang kedua, itu berkat. Jadi berkat-berkat yang diterima seperti kekuatan, kepandaian, kekayaan, harus dapat kita gunakan dengan memberi hidup untuk orang yang membutuhkan. Misalnya membantu mereka yang lemah seperti berkekurangan, berbagi bersama sesama yang kekurangan, atau mungkin adik-adik yang ada di sekolah, ada mata pelajaran yang adik-adik memahami, adik-adik mengerti, sedangkan adik-adik punya teman-teman tidak mengerti. Nah, dari situlah adik-adik punya tugas untuk bisa membantu teman itu sama-sama belajar agar mereka juga bisa mengerti mata pelajaran. Seperti itu. Jadi, mari kita sama-sama memanfaatkan potensi yang sudah diberikan Tuhan untuk menghidupkan orang-orang lain dengan berbuat baik sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Amin. Ya adik-adik, untuk mengaminkan cerita yang tadi telah kita dengar sama-sama, Kakak Elis mengundang kita semuanya bernyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu sambil memberikan persembahan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kuat dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ya adik-adik, mari semua persiapkan hati, lalu kita mau doa syafaat. Berdoa mulai. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang baik dan kekal dalam kehidupan kami semua, karena hanya oleh penjagaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada lagi sampai di hari ini dengan segala baik. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap penjagaan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga di pagi siang ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah boleh mendengarkan cerita yang tadi telah dibawakan oleh hamba Tuhan. Berkati anak-anak ini ya Tuhan Yesus, agar mereka mau mendengarkan firman yang bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mereka juga mau melakukan firman ini dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Jaga dan lindungi mereka Tuhan dalam seluruh pertumbuhan dan pergumulan mereka, dalam studi-studi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semua selalu ya Bapa. Berkati juga orang tua dari anak-anak kekasih ini Tuhan Yesus, agar apapun yang orang tua mereka kerjakan, apapun yang menjadi usaha, itu selalu diberkati, selalu dilimpahkan oleh berkat Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Demikian juga hamba berdoa bagi kehidupan kota ini, provinsi ini, bahkan negara ini yang sedang dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami semua, Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa dari Yesus, jaga sertai kami. Berkati juga para satgas COVID yang ada di bagian terdepan, di garda terdepan, para medis, para dokter, agar dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka semua, mereka mau tetap berdiri dengan sehat, mau menjadi garda terdepan, dan Tuhan hikmati kami semua dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami selalu tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih untuk segala hal yang telah kami lewati dalam hidup ini Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami, ini ungkapan syukur kami di siang ini. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu
Kami mau mengakhiri doa kami di siang hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan yang berbunyi, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Menampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kakak Elis menjemput semuanya berdiri untuk Kotong terima berkat. Tapi sebelumnya mari Kotong menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, mari Kotong terima berkat. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, ibadah yang kami lakukan di siang hari ini telah selesai, tapi kami tahu tugas dan tanggung jawab kami belum selesai. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami di siang hari ini, kami minta daripadamu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah limpah rahmat dari perantara Roh Allah yang kudus, mau selalu menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan kami semua, memberkati semua orang yang punya kami jauh maupun dekat, mereka menyayangi bahkan membenci kami sekalipun. Mulai dari hari ini, besok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah yang Kotong lakukan di siang ini telah selesai. Selamat siang, shalom.